Oke, Masya Allah. Mungkin langsung saya persilahkan ke Ustadz Yongki. Dipersilahkan, Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini yang non non peserta ini berapa ya? Non non apa? Non alumni PKU. Soalnya tadi linknya harus daftar dulu ya. Yang terakhir kayaknya yang harus bisa masuk. Berarti kemungkinan yang mau join harus daftar. Berarti link terakhir yang harusnya dikirim. Eh, ya, ya. Karena kalau yang hadir kebanyakan apa namanya peserta semua ya sebenarnya tidak perlu banyak ini ya pengantar gitu. Eh, ada sih beberapa yang bukan ini ya peserta gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa ini, tadi sudah share juga sih yang apa yang Ustadz di link Yongki. terakhir ya. Ya, oke. Pertama saya apresiasi lah ya pada kalian gitu. Pertama tuh ya serius, cukup serius loh nggarap yang kayak gini gitu. Eh, Iya, setiap tahun itu selalu ada ya video-video after movie gitu, tapi yang dibuat per episode gitu ya kayaknya kalian aja, angkatan kalian aja yang baru buat gitu ya. Eh, yang sebelum-sebelumnya itu ya cuman sekedar apa ya, kalau YouTube itu istilahnya apa yang setahun itu apa istilahnya? Ya itulah apa ringkasan dalam setahun itu apa ya lupa ya kalau di YouTube Dua, itu dua ya. rewind ya kayak buat rewind gitu jadi dari mulai apa datang gitu di sini intinya mereka akan buat video sekitar 5 menit lah gitu 5 sampai 7 menit yang sifatnya rewind gitu yang merangkum dari awal sampai akhir gitu dan tidak spesifik kayak kesan-kesan apa gitu enggak sih jadi ya pasti ada tapi itu singkat aja. Nah yang sekarang ini dibuat yang seperti itu. Nah kemarin yang sempat di share ya sama AI itu sudah saya kasih juga ke staff. Sebetulnya ide membuat video seperti ini sudah saya sampaikan di awal-awal PKU 12 kalau nggak salah. Itu pertama buat video footage sebetulnya. Jadi setiap apa namanya dulu pernah dibuat ketika PKU 13 tapi nggak lanjut gitu. Itu pun tidak terdokumentasikan dengan baik gitu ya. Jadi ketika workshop terutama itu perlu ada video footage yang singkat. Sebenarnya tidak footage itu tidak harus dari workshop dari awal sebetulnya dan itu di share di reels gitu ya yang itu juga salah satu harusnya punya impact ya untuk sosialisasi PKU gitu ya. Karena itu sekarang apalagi kalau kita punya TikTok dan lain-lain ya itu yang lebih akan kena gitu ya tentang PKU seperti ya, ringkasan-ringkasan perkuliahan dan seterusnya. Nah, itu perlu dibuat sebetulnya yang kayak gitu. Cuman mungkin karena stafnya juga terlalu banyak ya kegiatan mungkin dan stafnya itu kurang. Kalau sekarang itu staf PKU kemarin saya ngusulin 6 ya, tapi disetujui sama satu umum 5. Jadi kalau yang sebelumnya itu 4, nah sekarang 5. Terutama staf yang ngurusin media yang dia harus ngedit buat poster itu memang saya minta betul gitu. Karena dia harus punya apa namanya porsi yang pas, dokumentasi dan seterusnya gitu. Terutama untuk membuat video-video begini gitu. Ya kalau dia nggak bisa, dia bisa kerjasama nanti dengan bagian dokumentasi gitu ya misalnya bisa kerjasama lah bagian dokumentasi Unida atau nanti sama Taufik lah kalau ingin apa ya dan teman-temannya ya untuk bisa mengasah skillnya tapi intinya harus ada yang seperti itu ya supaya PKU itu terekam gitu ngapain aja jadi misalnya saya kasih contoh itu video singkatnya Zaituna Kulit ketika perkuliahan gitu ya nah itu kan menarik ya videonya itu singkat ya bagaimana Syekh Hamya Yusuf itu memberikan materi salah satu materi di Zaituna College yaitu tentang preview ya logic, rhetoric, and grammar gitu ya. Nah itu komen di Facebooknya banyak dan apa namanya dulu ada anak Zaituna yang sempat pernah ketemu di Jogja gitu. Jadi ya itu juga salah satu media yang berhasil yang memperkenalkan Zaituna di khalayak umum gitu itu via YouTube. Meskipun nanti acara-acaranya banyak tapi itu video-video awal banget kayak 10 tahun yang lalu itu punya impact. Jadi video-video footage gitu ya tentang inti kurikulum di dalam Zaituna itu disampaikan. Nah, PKU saya kira
perlu gitu. Jadi kayak Ustadz Syam, Ustadz Ham itu singkat-singkat aja yang isinya itu tidak berisi kontroversi tapi berisi inti-inti dari kuliah, misalnya tentang kuliah worldview gitu ya, ada singkat, feminisme ada, sekularisme ada gitu. Itu kayak semenit biar orang tertarik gitu. Oh, ternyata bisa jadi orang yang mengira PKU itu serem, ternyata ada sisi ya perlu kita perlu juga ya mengekspor sisi-sisi apa ya serunya di PKU itu. Biar kan banyak beberapa orang itu yang belum tahu PKU, ada yang memang excited, ada juga yang nggak pede karena istilahnya ini kaderisasi ulama gitu ya. Kata-kata ulama itu bikin beberapa orang ngeri gitu. Padahal ya kita kan gini-gini aja, maksudnya gini-gini aja bagi kalian yang sudah ngerasain di PKU ya tentu ada seriusnya gitu. Tapi kan serunya juga banyak gitu. Di hujrohnya, di acara harian kita gitu. Dan seterusnya lah. Nah, itu juga perlu dieksplor ya bahwa kita punya acara misalnya nyate bareng, nonton bareng gitu, gitu ya, atau yang laki-laki futsal bareng atau apalah. Itu perlu dieksplor juga gitu bahwa program kaderisasi ulama itu tidak hanya ngurusin yang serius-serius, tapi juga ada sisi-sisi yang seru gitu. Artinya bisa jadi itu menjadi menarik. Artinya nanti ada orang yang wah saya pemikirannya nggak terlalu pinter, saya nggak ngerti filsafat, saya nggak ngerti feminisme. Tapi ketika ngelihat video-video itu, seru juga ya gitu ya. Nah itu juga perlu ditampilin ya ke dunia luar gitu ya. Karena itu apa namanya? Karena pendaftaran PKU itu memang nggak pernah tembus lebih dari 100 orang dari angkatan berapa gitu. Itu bukan karena nggak banyak yang minat, tapi mau daftar tuh ragu. Sampai hari ini aja saya masih ngomporin beberapa orang untuk mau daftar gitu. Karena kalau semua orang serba apa namanya ya, serba serba ngerasa nggak pantas ya program ini nggak jalan gitu kan ya. Kita kan semuanya juga belajar gitu. Belum jadi ulama, namanya pengkaderan ulama. Saya sendiri yang sudah jadi mentor berapa kali juga belum ulama juga gitu. Kita sama-sama bertumbuh bareng. Nah itu perlu juga sisi-sisi apa namanya hal-hal seperti itu dipotret gitu ya. Nah saya kira bagus saja ya dari kalian itu membuat ya video seperti inilah gitu. Sisi-sisi tertentu yang apa ya untold story gitu ya istilahnya kalau di beberapa tempat itu cerita-cerita di balik itu yang tak terceritakan gitu ya. Ya meskipun seharusnya sih ya kemarin sih sebenarnya saya pengen sih pengen ngajak kalian buat gitu. Tapi kayaknya ini nanti kalau anak-anak saya kumpulin buat video, mikirin video nanti kan ya nggak mikirin kuliah, nggak mikirin TA gitu ya. Tapi mungkin bagus juga lah artinya dengan konsep yang tidak ya ibaratnya tidak digarap secara serius saja, saya lihat sudah bagus gitu ya. Saya kira tim medianya cukup bagus gitu. Apalagi kalau sejak awal kita memang punya program bulanan gitu. Ini kalian harus buat video bulan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Yang itu memang ada dokumentasinya ya per hari. Bukan kita buat-buat ya kan. Bukan bukan kayak shooting di apa direka-reka gitu enggak, tapi dibuat beneran secara natural. Itu kan sebenarnya lebih asik sebetulnya kalau ada seperti itu. Seharusnya memang itu tugas staff gitu ya, divisi media ya. Cuman karena tadi ya kegiatan staff lumayan banyak gitu ya. Jadi kita belum gitu. Karena memang catatannya juga beberapa alumni suka memberikan masukan kepada kita. Bisa nggak sih Instagram PKU itu jangan kayak apa sih papan informasi gitu loh, yang isinya cuma poster gitu-gitu. Apalagi kalau dulu tuh kan Instagram PKU hanya berisi timeline workshop gitu ya. Dulu nggak ada tuh kayak kajian-kajian tentang kayak PCN sekarang. Itu di upload di Instagram itu nggak ada sebetulnya gitu ya. Itu cuman ketika mau workshop. Nah, itu yang menurut saya jadi catatan juga gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang boleh gitu diizinkan sama satu umum silahkan gitu. Nah, cuman memang program-program yang untuk umum gitu ya. Nah, itu yang belum gitu. Oke, terkait video ya nanti kalau kalian nobar ya, terutama yang mungkin di sini bukan alumni ya silahkan silahkan dilihat kira-kira begitu. Dan nanti kalau misalnya ini ya misalnya pingin minta videonya mungkin Adito atau AI bisa ngasih CP di obrolan gitu kalau nanti ada non alumni ya biar
saya kira video ini perlu disebarluaskan gitu ya. Itu kan nggak apa-apa ya kalau kalian mau ngupload juga secara umum, menurut saya sih nggak ada masalah, karena itu kan tidak mengatasnamakan Gontor, itu cuma sekedar apa ya, sekedar refleksi alumni itu buat acara kan. Dulu alumni juga sering buat kayak gitu, dan dia mengupload secara bebas di YouTube dan nggak ada masalah gitu. Toh isinya tidak kontroversial, supaya tadi ya itu bisa punya impact nanti ke yang lain gitu. Makanya kalau mau dibuat publik pun ya nggak ada masalah kalau menurut saya gitu ya. Nah, supaya nanti bisa untuk sosialisasi gelombang kedua gitu ya. Nanti saya, daripada saya sosialisasi ribet-ribet ya kan, banyak ngomong ABCD, mending saya kasih aja video nih, tonton aja gitu ya. Kira-kira itu sisi-sisi sisi-sisi PKU yang bisa dilihat gitu. Kalau materi itu kan ya umumnya udah tahu lah ya, tentang sekularisme. Intinya yang isme-isme bagian-bagian mikir itu saya kira PKU udah cukup terkenal. Nah, tapi yang tadi loh, sisi-sisi kayak gimana sih pengalaman alumni gitu. Dari dulu sebetulnya saya diminta sama satu mam, pernah saya dikasih video terkait CRCS. Pokoknya CRCS itu buat semacam kompilasi testimoni alumni setelah mengikuti CRCS gitu ya. Singkat-singkat cuman kayak 10 detik gitu ya, 20 detik gitu. Jadi kumpulin jadi satu, ya ujung-ujungnya mari daftar CRCS gitu loh intinya. Nah, saya dikasih kayak gitu tuh. Saya bilang, waduh nih saya ngubungin siapa yang Ustadz Hasib. Ustadz Hasib pernah, Ustadz, kita mau ngevideoin antum, kata beliau. Ngapain ngevideo saya? Nggak ada yang menarik bagi diri saya. Ya gitu-gitulah orang-orang sepuh-sepuh itu kadang, padahal kita pengennya mau itu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Ustadz Kosim dulu pernah saya sempat ada video, tapi ternyata ngompilasinya belum belum jadi gitu ya. Nah itu penting gitu, apalagi kalau kita nanti kasih ya alumninya tuh udah tokoh gitu ya, dia di mana-mana, berarti ya ada yang hal lebih lah. Nah itu memang perlu untuk sosialisasi di media gitu. Nah tapi itu kalau misalnya terlalu formal, jadi memang perlu ada sosialisasi sisi-sisi lain gitu. Jadi nanti bisa aja garis besar dari episode-episode kalian itu adalah ya the untold story of PKU gitu ya. Jadi kayak sisi-sisi tertentu di PKU yang di luar tadi ya, di luar yang pemikiran gitu. Terutama lebih kesannya gitu. Atau nanti ya apa namanya? Eh, ya nanti kalau perlu apa namanya? Dari staf mungkin saya suruh untuk buat apa-apa ya, nanti video itu bisa jadi referensi lah untuk bisa dibuat. Nah, jadi ya itulah yang apa namanya yang akan dilihat gitu ya. Ya hariannya seperti apa gitu. Itu merangkum aja gitu. Makanya tadi kalau ada video yang real gitu ya, kayak footage ya harian kayak mana, diskusi itu kayak mana, bahkan kalau perlu diberikan potongan ya mungkin 10 detik video ketika diskusi kelompok pada debat gitu kan, kayak menarik kan. Antara siapa gitu diadu gitu ya. AI sama Deli misalnya gitu ya, misalnya gitu. Debat sono lu gitu ya. Itu kan menarik gitu ya. Ternyata diskusinya seseru itu kan, sebetulnya kan ya seru-seru, ada guyonnya gitu. Nah itu saya kira apa ya, potret-potret real di PKU itu kayaknya perlu sih, potret-potret gitu. Cuman kan selama ini nggak tahu ya, staf itu nggak punya inisiasi atau nggak punya ide di kepalanya bahwa itu penting footage seperti itu. Tapi tadi memang seorang videografer gitu ya, sinematografer itu kan yang susah itu menangkap momen kan ya. Bagaimana dia menangkap momen. Kalaupun dia memvideo full dari awal sampai akhir sebuah diskusi, kan tentu itu nggak boleh dikeluarin semua. Dia harus mengambil momen-momen tertentu yang itu menjadi ikonik di dalam video itu. Nah itu kan perlu ilmu ya, semuanya bisa. Nah itu saya kira diperlukan. Karena kemarin waktu sosialisasi juga, setelah sosialisasi ada yang bertanya gitu, kayak seperti sebenarnya di WKO itu kurikulumnya seperti apa. Padahal sudah saya jelasin, kurikulumnya tuh bulan pertama bulannya begini. Tapi dia lebih mau nanya tentang apa namanya, gimana sih di dalam itu aktivitasnya. Ya kan saya nggak bisa nyeritain gimana detailnya gitu ya. Saya juga bingung kayak ya kamu tanya aja gitu ya. Kalau kamu kenal sama alumni kamu tanya aja gitu. Nah memang saya kira video-video kesan-kesan itu menjadi lebih apa ya, lebih punya power gitu ketimbang saya yang nyeritain sendiri gitu. Nah gitu. Jadi intinya tadi ya saya menyambut baik usaha kalian yang sudah membuat beberapa episode gitu ya. Semoga nanti angkatan ini gitu ya, angkatan 18 bisa melanjutkan gitu ya.
eh, apa namanya kerja-kerja ini gitu. Yang tentu ya dibuat divisi gitu ya kalau mau, tapi ya itu divisinya divisi sambil lalu ya, jangan sampai nanti dia buat divisi beneran dari awal. Kamu di PKU ngapain gitu, dapat apa kamu? Saya jadi videografer gitu, karena dia sudah sejak awal pingin ini ya memvideo, jadi malah nggak fokus kuliah, malah dia jadi videografer. Nah semoga itu nanti bisa lebih rapi lagi gitu ya, dan itu bisa pentingnya juga nanti kita buat video profil ya. PKU tuh belum punya video profil, punya tapi itu sangat lama banget, bahkan ketika di video itu masih tulisnya ISIT gitu ya, bukan UNIDA gitu. Itu masih udah lama banget lah, itu bahkan sebelum saya masuk itu sudah punya. Nah, tapi itu nggak berubah sampai hari ini video profil itu. Nah itu perlu juga kita buat video profil itu. Nah, saya kira bisa nanti dipotong satu dua dari kesan kalian itu untuk kita masukkan ke dalam video. Ya saya kira itu yang bisa saya berikan ya pengantarnya bagi teman-teman gitu ya. Saya nggak mau spoiler gitu. Kalau pengen tahu ini kayak mana ya tonton aja nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke Ai. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Yongki atas sambutannya untuk acara kita ini. Dan mungkin saya himbau kepada teman-teman yang join dengan otomatis nama saya, Nurna Prasari. Bisa tolong diganti gitu ya dengan nama teman-teman semua gitu ya, nama asli gitu. Jadi saya seperti mengadopsi pinjem kekuatannya Naruto gitu ya, kakek Bunsin. Jadi banyak sekali nama saya Nurana Prasari di sini. Oke, nah kita masuk nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi nobar gitu ya. Kita bakalan nonton episode 1 dari rangkaian episode L5 gitu ya, after movie-nya L5. Oke, mungkin langsung aja kita tanya nih ke Kak Ainun. Apakah Kak Ainun sudah siap, Kak? Mungkin kita bisa putar dulu trailernya, mungkin teman-teman ada yang belum lihat gitu ya. Nah, biar makin penasaran episode satunya tuh kayak gimana sih gitu. Nah, jadi kita tuh ada 5 episode gitu ya jumlahnya, dan teman-teman bisa lihat di trailernya gitu ya nanti perjalanannya kayak apa. Nanti lebih jelasnya adalah di setiap episode itu. Oke, mungkin langsung aja kita akan lihat, saksikan bareng-bareng gitu ya, trailernya. Ternyata unik ya Jawa itu. Suasananya itu lebih lembut daripada Medan. Pesan pertama kali datang ke Jawa adalah pengalaman yang sangat menarik, eh, melihat budaya, masyarakat dan lingkungan yang berbeda dari eh, kampung halaman saya, sangat memukau gitu. Sebenarnya pas pertama kali sampai itu kaget dan gak pernah rasanya kok bisa nginjakin kaki ke Gontor. Utamanya di sini Wengida. Yang paling Ana rasakan ya adalah kebersyukuran yang sangat amat ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kesempatan, dan inilah salah satu impian saya selama hidup ini. Ada sebuah stereotip tersendiri terhadap Gontor Mohon maaf antara teman-teman, aku sama ternyata orang ini tuaku kayak gitu. spoiler Jadi episode 1. bisa dibilang Mungkin saya untuk minta tolong perizinan ke Kak Ainun ikut PKU aja itu untuk stop lumayan dulu panjang gitu ya. karena Eh, oh iya, mohon maaf ya. Tadi tuh ternyata di atasnya tuh ada item-itemnya, jadi kita harus cari tahu dulu kenapa bisa kayak gitu. Nah, mungkin kita akan langsung coba gitu ya untuk lihat dulu trailernya kayak gimana. Mungkin saya persilahkan ke Kak Ainun. Semoga tadi di atasnya bersih gitu ya, biar terlihat lebih jelas. Oke, sambil menunggu.
benar-benar mengenal Gontor. Namun ketika tiba di UDIDA di Universitas Darussalam Gontor, saya merasa sangat terkesan dengan atmosfernya. Sebenarnya pas pertama kali sampai itu kaget dan kok bisa injakin kaki ke Gontor. Campur aduk ya, bingung karena saya backgroundnya bukan latar pendidikan yang pesantren. Kesan saya datang ke sini tuh kagum dan bersyukur sudah sampai datang ke sini. Yang paling Ana rasakan ya adalah kebersyukuran yang sangat amat ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kesempatan, dan inilah salah satu impian saya selama hidup ini. Saya baru sadar kalau ternyata tantangan-tantangan dakwah di masyarakat itu sangat banyak sekali. Rasanya di luar ekspektasi, karena kita sebagai santri itu terlalu dinyamankan sih sebenarnya, dan faktanya banyak tantangan pemikiran di luar ini. Awalnya bingung, kaget juga, banyak istilah-istilah baru didengar. Jadi sempat struggle juga. Di PKU itu kita untuk urusan nulis pelajaran saja, kita diawasi dan dievaluasi. Memang di sini kuliahnya padat banget, bahkan dari ba'da subuh itu udah ada kajian turos. Setelah itu nanti jam 8 ada kuliah lagi, lanjut bisa sampai malam. Padat banget, melelahkan, full, dan ya capek lah. Aduh, kayaknya masih belum pantas dia dipanggil Ustaz atau Ustazah. Ya memang tidak terbiasa gitu kan manggil Ustazah. Ya masih sangat asing ya di awal. Bahkan aku bilang sama teman-teman, jangan panggil Ustazah, dia panggil Ustazah gitu. Memang merasa belum layak aja. Pas Musrifana bilang, nggak apa-apa buatlah PPT-nya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pas dengar beliau bilang gitu, langsung sujud syukur saya di kamar. Alhamdulillah akhirnya bisa ikut workshop gitu. Alhamdulillah rasanya tuh luar biasa gitu. Ya walaupun nyatanya bisa nggak sih gitu. Wah, amazing banget sih. Nggak nyangka gitu kan, kok bisa. Pendidikan di Gontor itu penuh dengan keikhlasan ya. Benar-benar pendidikannya itu terasa. Pendidikan yang diajarkan oleh Gontor itu sangat luar biasa. Dari perbedaan itu akan membentuk suatu persatuan untuk melangkah bersama. Dimana keberagaman ini menciptakan ukhuwah, kebersamaan antara kita gini. Jadi perbedaan itu tidak membuat orang itu pecah, tapi justru menyatu. Ahlan. Nah, alhamdulillah. Ya, gimana nih teman-teman calon peserta PKU 18? Penasaran gak nih? Lika-likunya, bahagianya? Oke. Nah, mungkin nanti ada sesi sendiri gitu ya, biar teman-teman ada interaksi gitu ya dengan para pemeran nanti dan Pak Sutradara juga yang sudah hadir. Oke, mungkin langsung aja kita akan nonton nih episode 1 After Movie El Hima. Oke, saya persilakan kepada operator. Oke, tenang ya yang baru masuk. Ini adalah intinya gitu. Intinya kita akan nonton gitu ya bareng-bareng. Ternyata unik ya Jawa itu. Suasananya itu lebih lembut daripada Medan. Pesan pertama kali datang ke Jawa adalah pengalaman yang sangat menarik. Melihat budaya, masyarakat, dan lingkungan yang berbeda dari kampung halaman saya. Sangat memukau gitu. Sebenarnya pas pertama kali sampai itu kaget dan gak pernah rasanya kok bisa injakin kaki ke Gontor. Utamanya di sini UNIDA. Yang paling Ana rasakan ya adalah
kebersyukuran yang sangat amat ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kesempatan, dan inilah salah satu impian saya selama hidup ini. Ada sebuah stereotip tersendiri terhadap Gontor antara aku sama orang tuaku kayak gitu. Jadi bisa dibilang untuk perizinan ikut PKU aja itu lumayan panjang karena memang ya itu tadi ada skeptis terhadap Gontor gitu. Tapi ternyata ketika datang ke sini melihat langsung di Unida bagaimana situasinya, kemudian bahkan abiku sendiri ketika datang ke sini terus cerita bagaimana ketika pertama kali dengan ketemu sama staff di Unidain itu langsung oh Masya Allah ya, orangnya sopan-sopan banget, langsung disalamin dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya yang tadinya skeptis itu lu ketika melihat Gontor langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang Gontor. Saya belum pernah benar-benar mengenal Gontor. Namun ketika tiba di Unida, di Universitas Darussalam Gontor, saya merasa sangat terkesan dengan atmosfernya. Pertama sangat amat bersyukur, kemudian juga sangat berbahagia karena ya ini yang saya impikan dari dulu. Akhirnya bisa menjadi keluarga besar Gontor, bisa belajar dengan para ustadz di Gontor. Itu merupakan impian yang menjadi nyata atau dream come true. Yang pertama kali muncul dalam pikiran saya adalah bisa nggak kira-kira saya melewati semua ini. Itu sih yang paling kira-kira Ana mampu nggak ya? Kira-kira dengan keterbatasan background saya yang seperti itu, apakah saya mampu? Berat di bagian ulama. Ya aku tuh ngerasa nggak cocok banget gitu. Karena dari luar nggak punya background ma'had sama sekali, nggak pernah ada pendidikan yang di pondok gitu, tiba-tiba ke program kaderisasi ulama yang aku rasa di diri aku sendiri tuh asing gitu. Agak khawatir ya, mampu nggak ngikuti kegiatan-kegiatan di dalamnya. Apalagi menulis karya ilmiah, bahkan pelajarannya itu adalah pemikiran, terus membahas tentang filsafat. Itu agak sedikit takut dan khawatir nggak mampu. Kagetnya sedikit ya, kalau misalnya nama-nama kayak paham barat mungkin udah pernah dengar, cuman secara spesifik nggak terlalu ngerti. Dan pas belajar itu agak bingung, dan mungkin ya tinggal baca berkali-kali, lama-lama kelamaan udah mulai ngerti. Kesan pertama ketika ketemu teman-teman sih merasa kayaknya ada yang beda sih sama mereka, soalnya kalau ngobrol itu langsung nyambung gitu. Baru datang terus langsung heboh, berasa kita udah kenal lama, terus langsung diskusi. Saya terkesan dengan beragamnya latar belakang dari teman-teman saya. Ada yang lulusan dari Sudan, ada yang lulusan dari Turki, ada yang lulusan dari Yaman. Dari pesantren ada, yang dari bukan pesantren juga ada, dari kalangan yang pondok-pondok salaf, ada yang juga dari kampus-kampus yang beraneka ragam juga, dari jurusan atau mungkin program studinya gitu ya. Dan itu memberikan warna sendiri gitu ya, sehingga sangat-sangat multikultural gitu di PKU ini. Obrolan pertama kali di Hujroh di depan kamar, kami cenderung lebih kepada sesi kenalan dan saling berbagai pengalaman masing-masing. Kita masih basa-basi dulu ya, perkenalan biasa dan sebagainya. Tapi di balik basa-basinya itu tadi, ternyata yang saya sadari itu terselip ide-ide, pemikiran dan sebagainya seperti itu. Jadi kita nyicil ya, bahasanya itu kita nyicil pembahasan terkait pemikiran yang asik lah pokoknya seperti itu. Jadi di dapur itu ingat banget itu tuh mereka lagi ngobrolin tentang feminis gitu. Iya, tentang pengalaman kita terkait feminis di luar. Jadi itu sih obrolan pertama. Di setiap tempat pasti itu yang diterapkan ya.
Apalagi saya kalau ketemu dengan sahabat, dimana dia yang dengan bersama dia saya bisa ke Gontor, membeli magon. Bahkan semalam yang paling terkesan bagi saya itu adalah jumpa langsung dengan Kiai Hasan. Itu yang impian yang membuat saya ingin sedih, nangis terharu karena ketakjuban itu yang tidak saya bayangkan terlebih dahulu itu. Walaupun kita memiliki berbagai perbedaan dalam hal-hal yang lain, tapi dalam satu hal ini itu kita sama gitu loh. Maksudnya ya tentang islamisasi dan sebagainya, tentang ketidaknetralan ilmu dan sebagainya, itu kita sama di situ. Saya cukup senang, sangat senang sekali malah. Mau ketemu teman-teman yang aktivis di lapangan juga gitu. Maksudnya bukan obrolannya tuh bukan ilmiah dan teori doang, tapi dia tuh memang di lapangan gitu. Aktivis dakwah di lapangan juga. Dan Allah kayak mengabulkan semuanya gitu. Ketika ingin bertemu dengan teman-teman di program kaderisasi ulama, saya merasa seperti menemukan teman-teman yang memiliki tujuan yang serupa. Mungkin dari hal yang mendasar ya, aku bersyukur banget dari sekian banyak orang yang sangat berharap untuk bisa belajar di sini. Akhirnya Allah pilihkan aku untuk masuk sini dan ketemu dengan teman-teman Al-Himah khususnya. Bertemu dengan teman-teman, kalau bahasa sekarang itu yang sefrekuensi seperti itu. Sefrekuensi, memiliki keresahan yang sama terkait permasalahan-permasalahan umat, khususnya tentang keilmuan, pemikiran dan sebagainya seperti itu. Saya tambah yakin lagi. Pas masuk PKU, ketemu teman-teman yang emang punya pemikiran, wah ini loh yang aku tanyakan tapi nggak dapet jawabannya di luar, tapi malah dari diskusi-diskusi bareng temen di PKU itu baru aku mengubah cara pandang aku, mengubah cara berpikir aku sebelumnya gitu. Pernah nggak nangis karena kangen rumah dan keluarga? Kangen sih iya, Tentu ada saat ketika rasa kangen terhadap keluarga itu begitu kuat sehingga saya merasa menangis. Mungkin bagi keluarganya yang tidak lagi dalam keadaan baik, jadi kita kepikiran sehingga itu mengganggu aktivitas atau fokus kita di sini. Ada satu ketika di mana pas malam hari saya belajar di hall itu, terus tiba-tiba terbesit kangen itu, maka jadi saya langsung pulang, nggak lagi belajar, jadi langsung pulang. Habis itu ya mendoakan orang tua biar kangennya itu bisa terobat. ketika saya rindu keluarga di rumah, saya akan menemui keluarga-keluarga baru saya di sini. Ya, hal seperti itu biasa ya, dinamika dalam satu forum, ada kesalahan, ada kekhilafan, itu satu hal yang biasa. Karena kita sudah dewasa, menyikapi hal yang begitu perlu proses. Ya kesel, ada sih kesel, kenapa harus kayak gini? Karena saya ketika di Medan nggak ada pernah lingkungan seperti ini. Masya Allah. Kita tadi sudah lihat gitu ya, pemutaran episode pertama After Movie Al-Himah gitu ya, PKU Angkatan 17. Gimana nih responnya? Mungkin Kak bisa kasih reaction gitu guys gitu. Oke, Masya Allah ada yang kasih hati. Oh, banyak yang kasih hati. Oke, Masya Allah. Oke, nah mungkin tadi udah ngelihat mungkin ya teman-teman yang calon peserta nih pasti udah lihat kurang lebihnya ada beberapa tempat kan gitu latar-latarnya dan sebagainya pasti banyak banget pertanyaan gitu kan. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke sesi sharing bareng Pak Sutradara dan para pemeran. Oke, mungkin saya langsung panggil aja nih Bapak Sutradaranya, Kak Dito. Saya manggilnya Kakak. Ya, hadir. Oke, ini dia sutradara kita yang sangat ya, yang sangat luar biasa gitu ya. Oke, yang sangat luar biasa membagi waktunya. Waktu itu kan proses syutingnya itu apa ya? Ya proses syutingnya itu lagi masa-masa hektik gitu ya. Udah mau tulis TA, persiapan workshop dan sebagainya, tapi tetap bangun, kalau nggak salah ada yang syuting jam 5 pagi. Oke, mungkin Kak Dito bisa sharing-sharing dulu gitu ya.
proses pembuatannya tuh kayak gimana gitu. Oke, terima kasih Kak Nurana ya atas waktunya. Insya Allah, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, terima kasih yang udah mau join buat nobar pada sore hari ini. Dan ya sebagaimana tadi dilihat ya, itu kehidupan kita yang saya rasa walaupun sudah kan kita bagi jadi 5 episode ya, masing-masing episode itu sekitar 9 sampai 13 menitan lah masing-masing itu. Saya rasa tetap kita nggak bisa untuk merangkum seluruh kisah-kisah kita semua itu selama 6 bulan ke dalam video yang cuma 5 episode itu, karena masih banyak banget ya, masih banyak banget hal-hal yang lebih sebenarnya lebih dalam lagi gitu. Cuma kan kadang kan hal-hal yang kayak gitu juga nggak sempat terekam oleh kamera, tapi hanya bisa terekam oleh memori hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah ngomong hati itu gimana gitu ya. Terus yang kedua, ini emang ya masa-masa kita bikinnya ini emang kita udah nyicil semenjak agak-agak awal itu ya, nggak terlalu awal sih, agak tengah-tengah udah mulai kita ambil beberapa shoot video-video, bahkan nggak terlalu diniatin sebenarnya ketika itu, cuma pas di akhir-akhir akhirnya kita menggali-gali video-video yang udah pernah dikirim di WA dan lain sebagainya, itu kita gali-gali lagi dan akhirnya kita download video yang dulu lagi, susun lagi dan lain sebagainya gitu, karena kurang terkonsep di agak awal-awal, kurang terkonsep. Dan emang berfokus di akhir-akhir masa-masa penulisan, masa-masa udah mau berangkat juga ya workshop pas itu, karena bagi teman-teman yang belum tahu nih, nanti setelah jadi PKW itu 6 bulan, 5 bulannya itu kita perkuliahan sama nulis gitu ya, nanti di terakhirnya bulan terakhir kita ada workshop. Nah itu masa-masa udah mau berangkat dan tulisan belum, tapi harus bagi-bagi waktu buat nyelesain video ya. Dan ya ini satu sisi sangat memacu adrenalin, karena menegangkan banget karena takutnya video jadi tapi saya nggak jadi workshop. Tapi satu sisi ngerasa ya alhamdulillah gitu kan, karena ya alhamdulillah sebelumnya sudah sempat berpacu dengan waktu seperti ini, dengan deadline akhirnya ya bisa selesai juga alhamdulillah. Dan yang ini baru episode 1 ya, nanti insya Allah nyusul episode 2 dan lainnya, silakan di subscribe, tombol diklik di sini, dan nanti insya Allah akan kita tayangin lagi. Dan terutama menurut saya ini yang penting untuk mengungkapkan ya, untuk ngomong sini menurut saya lebih penting adalah teman-teman yang ada di video episode 1 itu ya, karena mereka yang mengungkapkan rasa-rasanya tadi itu, Masya Allah. Ini kalau ada Ustadz Jabal Nur tadi ya, itu Masya Allah sampai mau menangis dia. Karena jujur, Ana aja yang edit dan udah nonton berkali-kali, liatin berkali-kali, itu setiap dengerin teman-teman yang ngomong itu entah kenapa ngerasa goosebump gitu, terus kayak mau nangis gitu. Ini insya Allah nggak lebay ya, tapi emang demikian gitu. Ada juga mungkin kalau udah masuk sih Ustadz Daifana, belum ada dimasuk ya, Ustadz Daifana juga insya Allah, atau yang lainnya, Mas Mahbub, Ustadz Mahbub yang tadi bilang kalau kangen keluarga di rumah, akhirnya menemui keluarga di sini, itu maksudnya apa ya keluarga di sini, saya juga kurang paham itu. Coba nanti mungkin ya teman-teman yang para pemeran-pemeran bisa sharing-sharing juga gitu, mungkin Kak Nurana. Oke, siap. Makasih banyak Kak Dito atas ya sharing-sharingnya gitu ya, proses pembuatan after movie-nya gitu, yang dicicil kan ya, syutingnya tuh dicicil gitu. Nah, ini kita udah ngobrol nih sama sutradaranya, menemui calon keluarga. Oke, ini menarik nih, tanda kutip calon keluarga. Nah, mungkin langsung aja kita panggil para pemerannya. Mungkin para pemerannya bisa kasih reaction apa gitu ya, kembang api mungkin ya, biar tahu nih, hostnya tahu kalau misalnya udah pada hadir gitu. Nah, karena Kak Mahbub, ya oke, saya manggilnya kakak ya. Jadi oke, karena Kak Mahbub udah hadir dan di-mention juga gitu ya sama Ustadz Yongki, menemui calon keluarga. Nah, mungkin nih bisa sharing gitu ya sekarang kita. Gimana nih? Oke, di manakah nih Kak Mahbub? Oh, oke, sudah hadir. Kayak gimana nih Kak kabarnya? Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh, oh Masya Allah. Nah mungkin nih, ini kan salah satu pemerannya yaitu ya,
Ustadz Mahbub. Oh, Ustadz lagi saya mau ngomong. Kak Mahbub dia. Hari ini kita panggilnya Kakak gitu ya. Kak Mahbub. Oke, gimana nih waktu proses pembuatannya, perasaannya atau kesan-kesannya selama menjalani proses pembelajaran di PKU itu gimana nih, Kak? Mungkin boleh kenalan dulu dan nanti mungkin bisa sharing gitu sama teman-teman nih. Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahbub Auzai. Saya putra asli Solo, Surakarta. Tetangganya Pak Jokowi, anak buahnya Mas Gibran. Masya Allah, semoga sejahtera di sana ya, insya Allah. Dapat kursi insya Allah. Amin. Iya, kemudian alhamdulillah kemarin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat yang agung ya, untuk mengikuti sebuah program yang Masya Allah sekali. Jadi teman-teman kalau di sini yang belum pernah ikut PKU, silahkan nanti ikut PKU. Karena tadi ya, Allah itu selalu ngasih lebih, ya. Ngasih lebih daripada apa yang kita niatkan, dalam tanda kutip. Kalau kita niatnya baik, jujur sama Allah gitu. Gitu. Kalau tadi dimention Ustadz Yongki ya terkait keluarga dan sebagainya itu, jujurli saya itu bener, ini saya jujur ya teman-teman ya, saya aduh, saya niat awal niat awal tuh murni ingin cari ilmu, ingin berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya kan, di salah satu tombok hati kan kayak gitu kan. Background saya psikologi, alhamdulillah. Saya juga belajar psikologi beberapa waktu ini. Kemudian saya tertarik masuk PKU itu awalnya ya karena itu keresahan dalam diri saya khususnya terkait keilmuan dan pemikiran seperti yang saya sampaikan di video tadi. Apalagi di keilmuan yang saya pelajari di psikologi itu banyak pertentangan, banyak kerancuan dalam kerangka berpikirnya dan sebagainya. Akhirnya saya mencoba mencari informasi terkait apa nih wadah atau wasilah yang nantinya bisa saya, khususnya untuk saya pribadi ya, menjawab keresahan dan keraguan saya pribadi, dan nantinya bisa saya share nih ke teman-teman saya khususnya di kalangan atau komunitas psikologi seperti itu. Alhamdulillah saya ketemu dengan para guru yang Masya Allah, para mentor, para staff, dan teman-teman di PKU ini yang Masya Allah menambah khazanah keilmuan ya, khususnya di psikologi, di background saya seperti itu. Dan tadi alhamdulillah Allah kasih bonus lebih kepada saya. Alhamdulillah, selain menjawab keresahan yang ada, Allah memberikan separuh agama saya dari PKU ini. Allah, Masya Allah, menemukan belahan jiwa ya Kak, ya Allah kakak lagi ya. Menemukan belahan jiwa gitu. Masya Allah. Nah, mungkin ini udah Kak Mahbub sudah bercerita nih. Mungkin para peserta, calon peserta PKU juga yang ingin langsung nanya gitu ya kepada pemeran pertama itu Kak Mahbub, mungkin bisa langsung raise hand gitu ya, mau nanya apa gitu, kehidupannya atau bukan kehidupan pribadi ya, maksudnya kehidupan di PKU gitu. Oke, dipersilahkan yang tertarik gitu ya, ingin bertanya. Oke. Nah, oke, karena ini sangat
menarik gitu ya. Oke. Hmm, oke. Nggak ada. Emang hidup saya nggak menarik atau Oke, mungkin masih malu-malu gitu ya. Itu tuh ada yang Oh nanya itu. ini ada yang tanya, katanya Kak ada nggak sih batas usia untuk ikut PKU? Nah, ada nggak sih Kak? Suaranya masih ke-mute. Oke. Orang Solo gitu. Lah bukannya loh ini yang jawab saya Kak Nurana nih. Iya, kan ini lagi sesi pemeran. Oh. Tapi kalau masalah syarat administrasi itu ya mungkin nanti dikonfirmasi ke staff atau CP-nya yang sudah tertera di nomor di bawah ini enggak ada di pamflet yang ada ya seperti itu. Tapi seingat saya itu dari cerita-cerita paramenter tuh kayaknya ya kayak nggak ada ya. Bahkan dulu ada yang daftar itu kiai-kiai pondok pesantren yang udah sepuh, bukan sepuh banget ya. Angkatan berapa katanya itu yang kiai senior di pondoknya tapi juga daftar PKU, kemudian juga ikut futsal di PKU dan sebagainya gitu. Kalau iya, nah, lebih jelasnya lengkapnya nanti bisa konfirmasi ke staff atau kontak person yang ada di pamflet PKU itu ya. Tapi ya tadi setahu saya kayaknya nggak ada ya, nggak ada batas usia ya. Yang penting punya ijazah S1. Oh iya. Itu ada yang bilang katanya minimal punya ijazah S1. Kalau yang reguler gitu ya. Iya, kecuali Kaltim. Oke, itu jalur khusus gitu ya. Nah, mungkin itu apakah ada pertanyaan lagi nih untuk Nah, oke. Oke, siap. Mungkin sharing bersama Kak Mahbub sudah selesai gitu ya. Kita beralih ke pemeran selanjutnya, yaitu Ustadz Dokter. Oh, saya bilangnya Ustadz Dokter sih, yaitu Kak Rivaldi. Hadirkah? Kenapa saya bilang Ustadz Dokter gitu ya, tapi masuk PKU? Oke, sudah hadirkah? Nah, Ya, halo. halo. Didi, Oke, Insya Allah. sudah. Oke, sebentar. Kalau belakangnya gerbang. Itu Mas Didi lagi di rumah sakit ya? Pak Dokter Didi, kalau lagi di rumah sakit, kalau ada pasien, urusin pasien dulu ya, kasihan. Aman. Libur, Pak, libur. Masya Allah. Tafadhol, Pak Dokter Didi. Masya Allah. Oke, kita sekarang bersama pemeran yang kedua, yaitu Kak Rivaldi, seorang dokter, tapi beliau tertarik gitu ya untuk masuk PKU yang notabene-nya itu belajar pemikiran. Nah, mungkin kita bisa sharing-sharing gitu ya, Kak. Kak Rivaldi mungkin bisa sharing-sharing gimana proses pembelajarannya di PKU gitu. Sampai bisa daftar tuh kenapa gitu? Apakah dipaksa-paksa gitu untuk daftar? Ini cerita proses di PKU atau pendaftarannya? Boleh. Yang mana aja yang paling berkesan, Kak? Mungkin ini aja ya, alasan proses pendaftaran ke PKU aja mungkin ya. Karena kan kalau tadi proses pembelajarannya kan udah ditayangin semua. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya ini ikut PKU tuh awalnya belum yakin juga ya pengen ikut PKU tuh karena keterbatasan waktu, jadi timeline-nya nggak pas gitu dengan rencana sebelumnya. Jadi dengan masa studi saya di kedokteran gitu, di mikirnya agak lama. Terus kebetulan karena satu dan dua hal, akhirnya timeline-nya pas, jadi bisalah daftar PKU. Dan alasan terbesar saya ikut PKU itu sebenarnya ini sih, magnet yang utama itu adalah Prof. Hamid. Jadi ya karena dulu sempat baca miskarnya Prof. Hamid, jadi pengen ketemu langsung gitu.
Itu yang utama sih. Ya, untuk yang lainnya tentu pengen belajar lebih dalam dari programnya yang memang katanya kan PKU ini kan diketuai gitu kan. Ya, kayak kepala sekolahnya itu kan Prof. Hamid. Jadi itu yang paling mendasari saya ikut PKU. Kalau yang lain sama mungkin kayak Dito. Jangan sok sama ya, Pak Dokter. Insya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi prosesnya gitu ya, ada nggak yakin tapi tetap masuk kok, Kak. Tetap lolos itu Yang ya. ketemu Pak Hamid ketemunya malah sama Ustadz Denny mungkin jadinya ya. Oh berarti belum ada sesi bertemu Ustadz Hamid kah? Beliau pernah. Nah, oke, ini ada satu pertanyaan nih yang masuk. Mungkin nanti Pak Sutradara gitu ya, Kak Dito atau Kak Rivaldi, Dokter Rivaldi bisa menjawab. Katanya di sini ada pertanyaan, apakah masuk PKU harus dari utusan gitu ya? Utusan dari suatu lembaga? Nah, mungkin bisa dijawab. Ini pertanyaan dari Najlah Nurdina. Silakan dijawab Pak Dokter Didi Rivaldi, bestinya Denny. Ya, setahu saya kalau ikut PKU itu sebenarnya memang ada kata-kata utusan dari lembaga, tapi itu nggak jadi sebuah patokan yang terikat gitu. Saya sendiri bukan dari lembaga yang cukup terkenal gitu, hanya komunitas kecil gitu, komunitas kecil yang ya komunitas kecil-kecilan lah di Malang gitu, bukan sesuatu yang teman-teman tahu semua. Jadi itu sebenarnya dari lembaga apapun itu bisa sebenarnya, entah dari fakultas atau minta surat ke admin di kampus bisa, atau lembaga LDFK-nya bisa, atau lembaga yang lain itu sebenarnya bisa. Jadi yang penting ya ada kemauan aja sih. Kalau masalah utusan tuh formalitas aja mungkin ya, kayaknya seperti itu. Kata Ustadz itu kayak gitu ya. Oke, mungkin. Nah, kita bisa tanya nih tentang utusan. Bukannya Ustadz Dito ini ada aktivis ini ya, masjid. Nah, bisa nih coba tanya. Oh iya, benar-benar. Takmir Beliau masjid karena itu. rekomendasinya dari musola. Musola apa masjid ya? Oke, Insya Allah, terima kasih ya. Jadi memang ketika mau daftar itu saya masih bingung karena dibilang ya harus ada lembaga gitu, utusan lembaga dan sebagainya. Saya bingung akhirnya lembaga apa ya, saya nggak ada lembaga apa-apa atau apa segala macam. Akhirnya oh iya, samping rumah ada masjid. Akhirnya saya pakai saya pakai kop dari masjid ya, yang bikin sendiri kopnya. Tapi emang masjid, insya Allah itu masjid beneran, walaupun seukuran musola dan emang nggak ada sholat Jumat di situ, tapi itu masjid teman-teman sekalian ya. Jadi saya memang atas nama masjid tersebut karena sudah disetujui dan direstui oleh Pak RT dan juga Pak Kepala DKM, alhamdulillah gitu ya. Jadi utusannya cuma dari utusan masjid, segede musola dan memang ada sholat Jumat di situ dan memang itu adalah musola, tapi masjid gitu ya. Jadi teman-teman gak usah bingung, yang masih bingung utusan apa, ya insya Allah antum yang pasti bukan ya inilah, insya Allah ada utusannya lah, cari sendiri. Maksudnya insya Allah gampang gitu. Oke, kalau masalah rekomendasi utusan itu bisa dari mana aja gitu ya? Oke, nah mungkin ini karena ada raise hand, mungkin saya persilakan ke Diom Andini. Saya rasa-rasanya saya tahu ini beliau ya. Oh, apakah dari Bogor juga? Pun sekali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, mungkin mau bertanya, saya persilahkan ya, Kak. Ya, aku mau nanya ke semua aja, maksudnya terserah yang mau jawabnya, boleh siapa aja. Aku mau nanya soal ini, yang masuk PKU. Soalnya setelah aku lihat workshopnya PKU, orang-orangnya kok keren-keren gitu, kayak apa ya, pembahasannya gitu. Nah, yang aku mau tanyakan, jawabannya pengen jujur gitu, apakah masuk PKU itu harus orang yang kayak apa ya, mungkin bisa dikatakan pinter gitu. Soalnya aku sendiri daftar PKU tuh lumayan deg-degan gitu, takut soalnya
apa ya, aku tuh orangnya kayak lumayan lambat gitu memahami gitu. Aku pengen jawabannya yang jujur gitu, soalnya nanya ke alumni PKU, jawabannya kayak enggak kok, kamu yang penting kayak punya semangat belajar. Nah, aku tuh kayak kurang puas gitu. Karena takutnya pas nanti nyampe sana, aduh ternyata aku apa ya, nggak bisa mengikuti gitu. Oke, siap. Itu adalah pertanyaan dari Kak Diong gitu ya, yang sudah daftar PKU. Muhammad Setio itu Pak Muhammad Setio kayaknya. Mungkin saya bisa panggil di lain case karena ini pertanyaan untuk semuanya gitu ya, selain yang di depan. Mungkin saya bisa panggil Ustadz Setio gitu ya untuk menjawab. Dipoles dan dioplas 5 bulan gue. Oke. Oke, Ustadz dipersilakan untuk menjawab, mungkin nanti yang lainnya juga. Tadi dari pertanyaan siapa, Ustazah? Dari Ustazah Diong Andini. Jadi dengan Ustazah Diong ya sudah pas ya rajin belajarnya. Jadi nggak harus perfect, pinter-pinter itu nggak harus. Jadi udah ada niat, daftar aja. Saya juga paling nggak keren kok, bukan orang yang keren. Tapi alhamdulillah nggak terlalu insecure amat gitulah. Syukran, terima kasih. Ya, Masya Allah, itu adalah jawaban dari Ustadz Setio gitu ya, yang selalu kalau misalnya kita ada apa-apa selalu konsultasi ke beliau gitu, termasuk mungkin saya juga. Dia udah keren berarti ya, beliau emang sejak awal tuh udah keren banget. Setio, Masya Allah, beliau tuh sejak belum daftar aja udah keren beliau. Masya Allah. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Kita tanya yang mas-mas biasa itu, mas-mas biasa. Mas-mas biasa itu namanya Mas Musana. Oke, mungkin saya bisa beralih ke yang lain gitu ya, peserta yang lain. Nah, mungkin saya bisa panggil Kak Musana, saya manggilnya Kak lagi nih. Kak Musana, mungkin bisa bercerita gitu ya. Apakah yang masuk PKU itu harus orang-orang yang keren katanya gitu. Oke, masih di mute. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Insyaallah. Santai ya tadi untuk Ustazah Diong Andini tadi ya. Kalau mau daftar aja. Yakin, bismillah. Awal-awal masuk memang ya penyesuaian. Tapi insya Allah nanti di akhirnya tetap hasilnya keren-keren juga kok. Kayak banyak teman-teman yang pembahasannya lumayan susah-susah. Terus presentasi di kampus-kampus ternama. Ya kayak Ustadz Setio tadi, Pak Setio tadi yang barusan ngomong tadi, beliau memang dari dasarnya udah bagus, tambah lagi dipoles jadi lebih bagus, tulisannya juga keren-keren. Pokoknya semangat lah untuk yang sudah daftar, semangat, bentar lagi masuk, disiapin semuanya, banyak-banyak baca buku ya. Udah gitu aja ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Musana. Oh, manggilnya kakak gitu ya. Oke, nah, mungkin karena ini pesertanya nggak cuma dari wilayah WIB gitu ya, ada yang di lain juga, mungkin di sana juga sudah maghrib mungkin ya. Oke, nah mungkin saya mungkin tadi pertanyaan untuk Kak Rivaldi sudah tidak ada lagi mungkin ya. Nah, mungkin saya panggil pemeran yang lain. Oke, pemeran yang lain yaitu Kak Farah. Hadir. Iya, baik. Oke. Nah, gimana nih, Kak, tentang proses di PKU yang paling berkesannya gimana? Yang paling berkesannya gimana dan mungkin bisa dijelasin gitu, kesannya atau yang paling menarik gitu, yang bikin bahagia di PKU itu apa gitu. Nah, silahkan Kak. Oke, makasih Kak Nurana. Justru kalau dibilang yang paling menarik, yang paling berkesan, yang paling membahagiakan, ya bagi saya semuanya berkesan, menarik dan membahagiakan.
karena memang mungkin teman-teman punya cerita sendiri ya, cerita masing-masing yang beda-beda. Kenapa akhirnya ketemu PKU, kenapa tahu PKU, bahkan kenapa masuk PKU tuh beragam banget dan itu menarik gitu. Eh, saya termasuk yang menunggu-nunggu juga. Jadi senang banget pas alhamdulillah akhirnya diterima di PKU dan itu oh iya perkenalkan sebelumnya ya. Kalau saya dari Jakarta, tapi utusannya dari kami, jadi mungkin ada teman-teman dari organisasi mahasiswa bisa tuh pakai utusan dari organisasinya masing-masing. Kami HMI, PMI, apa tuh IMM, semuanya. Selain tadi mungkin ada yang masjid dan ada lembaga-lembaga gitu ya. Ya, terus datang dengan daftar itu karena apa ya budaya ilmunya. Gitu. Apalagi lumayan udah ngikutin workshop dari PKU sebelumnya, jadi oh iya ada satu workshop yang berkesan banget buat saya itu tentang teknologi itu juga nggak tahu ya PKU keberapa lupa kan namanya program kaderisasi lama tapi pas dibuka workshopnya oh tentang teknologi tentang apa ya waktu itu tuh ya berkaitan dengan itulah kok bisa gitu kaderisasi ulama tapi bahasan teknologi itu menarik banget buat saya dan mungkin untuk teman-teman lain juga ada yang bertanya-tanya seperti itu nanti di PKU kita akan dapat banyak sekali bahasan yang beragam artinya di PKU akhirnya kita menemukan ya kalau segala hal itu ternyata bisa dibahas dari worldview Islam baik teknologi, ekonomi, sosial, politik gitu bahkan sampai sejarah dan sebagainya gitu dan sisi lain yang berkesan adalah ketemu teman-temannya udah pasti seperti yang tadi ada di video ya kebetulan teman pertama saya di PKU adalah Pak Nurana alhamdulillah ya kita waktu itu 3 pertama yang datang ke PKU jadi PKU Iya, betul. terus kita ngerasain keliling kampus pilih kasur itu menyenangkan ya dan oh ya ada Kak Nur Reformawati gitu alhamdulillah jadi, Alhamdulillah Insya Allah nanti di sana tuh ketemu teman-teman yang satu frekuensi yang mungkin kita membawa apa ya problem keresahan yang sama gitu mungkin tadi seperti yang teman-teman yang udah bilang dan ketika ketemu di sana kita saling diskusi kayak oh iya ya aku juga kayak gini aku juga kayak gitu gitu jadi hidup banget sih dan kita bisa diskusi di mana aja ya kak ya di dapur di kamar di kebun di bawah pohon semuanya di pohon jagung jangan lupa oh iya pohon peradaban dan pohon jagung jangan lupa jagung beda lagi oh iya dan mungkin pertama kalinya saya itu video call Kak Farah gitu ya padahal itu belum ketemu sama sekali nggak sih iya paling random ada langsung video call dan nunjukin room tour gitu room tour PKU tuh kamar Putri itu gimana gitu oke nah mungkin ada yang mau bertanya nih ke teman-teman yang masih penasaran tentang kehidupan PKU gimana mungkin proses belajarnya atau tentang hal-hal lain juga boleh karena di sini mungkin hadir karena memang calon-calon peserta PKU 18 gitu ya yang Masya Allah tertarik ini ada apa sih sebenarnya di PKU gitu nah mungkin sambil menunggu pertanyaan saya akan panggil lagi adik kita di PKU 17 yang paling kecil mungkin gitu ya nah saya panggil ini adik Jabal oke mana adik Jabal oke saya panggil oke karena di sini oke ini beneran Jabal kan ya saya takutnya ada yang lain Jabalnya keluar sebentar. Oh, oke Jabalnya keluar sebentar. Sambil mungkin sebelum karena Jabalnya keluar sebentar gitu ya. Saya panggil juga ke Difta gitu ya. Oh, oke, ada yang bertanya juga. Mungkin saya juga panggil Kak Difta untuk untuk hadir gitu ya. Oh, mungkin sebelum saya panggil Kak Difta mungkin ada satu pertanyaan ini. Ada yang raise hand yaitu dari Kak Suci Oktaviani. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin masih off-cam dulu ya, Kakak. Jadi Masya Allah, tadi saya sudah menyimak movie dari kakak-kakak alumni PKU. Jadi di sini semakin membuat saya ingin mengikuti PKU. Hanya saja saat ini kondisinya itu saya masih menempuh perkuliahan semester 2 di S2. Nah, jadi bagaimana menurut kakak-kakak sekalian, apakah ketika mengikuti PKU itu saya juga bisa menyambi perkuliahan secara daring ketika ya mengikuti semua kegiatan yang ada di sana? Jadi menurut kakak-kakak bagaimana? Apakah ada yang seperti itu? Mohon penjelasannya, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya dari Kak Suci Oktaviani. Nah, karena kemarin juga ada mahasiswa S2 yang ikut PKU, mungkin saya panggil Kak Ainun juga untuk hadir di sini. Oke, sebentar. Karena Kak Ainun juga waktu itu lagi proses tesis sih sebenarnya ya. Oke, gimana nih Kak? Bisa nggak sih mahasiswa S2 nyambi gitu? Nyambi untuk masuk belajar PKU? Apakah bisa ikut perkuliahan daring gitu atau gimana? Iya. Sebelumnya suara kedengaran ya? Kedengeran Kak? Jadi tadi siapa yang nanya tentang ya Kak Suci ya, Suci tentang kuliah, apakah memungkinkan kalau lagi S2 semester 2. Nah, kebetulan saya tuh kemarin pas daftar PKU tuh lagi baru selesai semester 2 mau ke semester 3. Dan kalau S2 itu kan semester 3 itu udah nulis proposal gitu. Jadi udah sebenarnya kalau di UIN, saya tuh kuliahnya di UIN Jogja. Jadi semester 3 itu tinggal nulis proposal dan sempro gitu. Jadi alhamdulillah tuh merasa bisa banget sih sebenarnya ikut PKU gitu. Malah kemarin itu saya sempro duluan baru ikut PKU. Tapi kalau Suci itu apa? Kak Suci sekarang masih semester 2, pasti masih punya kuliah gitu kan, masih punya kelas dan kuliah. Nah, kayaknya juga kuliahnya bakal selesai sih sebelum Mei dan Juni ya. Kalau sekarang udah semester 2 berarti selesainya nanti sekitar sebelum sebelum Mei gitu kan. Nah, kalau saran saya itu kalau selesainya Mei atau Juni, maksudnya Syawal itu udah selesai kuliah, itu coba aja bisa banget sih sebenarnya coba daftar. Kalaupun masih ada kuliah 1 bulan lagi atau beberapa minggu lagi kuliah-kuliah terakhir tuh juga jangan dilewatkan lah, daftar aja tuh PKU gitu. Karena jujur apa ya, terutama untuk mahasiswa S2, PKU itu ya sesuatu yang sangat seru, sesuatu yang kita sangat apa ya, karena di S2 kita memang udah dilatih untuk ya berpikir, untuk apa ya, untuk memilih judul tesis dan sebagainya. Tapi di PKU kita ketemu teman-teman dan guru-guru yang bisa membimbing kita dengan lebih intensif gitu. Dan apa ya, beda aja sih, maksudnya kita sama teman-teman pasca ya, kalau saya tuh merasakan di UIN dan di PKU tuh lebih apa ya, lebih intensif dan lebih mendalam, berbahasanya tuh lebih mengakar, lebih mendalam. Ya semua apa ya, semua jurusan itu bisa dikaitkan dengan apa, akan dilacak sampai akar perbahasannya. Maksudnya misal kita di bidang ekonomi, nah akan dilacak nih siapa sih bapak ekonomi gitu ya, dalam ya ekonomi ya, baik sistem kapitalis, sistem Islam, sistem sosialis gitu. Jadi kita akan dilacak sampai memang akar siapa sih bapak kepada ilmu tersebut gitu. Siapa yang menggagaskan ide-ide dan gagasan besar dalam ilmu-ilmu ya, bidang ilmu yang kita pelajari. Jadi itu tuh kadang jarang kita lakukan di pasca juga gitu. Kadang kalau di pasca itu kita cenderung untuk ngambil sumber-sumber sekunder gitulah. Kayak misal di jurnal, di paper kita ngambil sumber sekunder, tapi kita nggak tahu nih kalau ditanya siapa yang paling awal sih memakai istilah itu gitu. Siapa yang paling awal menggagaskan ide itu gitu. Itu kita nggak tahu. Jadi saya merasa di PKU teman-teman yang lagi S2 atau memang udah mau selesai S2 tuh bakal apa ya? Bakal enjoy, bakal dapat banget lah apa namanya ya. Hal yang dibutuhkan untuk lebih ini lagi dalam studinya. Maksudnya lebih apa ya? Banyak hal yang saya dapatkan lah, maksudnya bukan sekadar skill tapi juga ya cara berpikir yang betul, cara berpikir yang lebih terstruktur gitu.
diskusi yang lebih lebih bervariasi dan sebagainya. Jadi saya sarankan tadi kalaupun ada satu semester yang belum selesai untuk kuliah, daftar aja PKU dan eh, itu insya Allah nggak, kalau posisi saya kemarin yang udah sempro udah lagi nulis proposal itu tidak mengganggu sih sama sekali. Mungkin Kak Ai. Nah, oke, itu adalah jawaban dari Kak Aino nih. Gimana Kak Suci? Mungkin saya balik lagi tanya Kak Suci. Gimana Kak? Apakah makin yakin nih untuk daftar PKU gitu? Atau mungkin di sini masih ada Ustadz Yongki? Mungkin Ustadz Yongki bisa memberikan tambahan mungkin gitu ya? Oke, ternyata sudah tidak ada. Oke, baik. Nah, oke, itu mungkin ya jawaban dari Kak Ainun nih, Kak Suci. Oke, makasih banyak nih ya Kak Suci. Makin termotivasi, Masya Allah. Nah, sekarang kan H-1 besok terakhir, mungkin teman-teman yang masih galau maju mundur cantik gitu kan, mau daftar apa atau nggak jadi gitu karena takut gitu kan, ya mungkin langsung aja sekarang daftar gitu ya, karena sudah yang apalagi gitu, daftar aja langsung sekarang, nah gitu kan. Nah, Masya Allah. Semoga direstui, amin, 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 insya Allah. Insya Allah Kak Suci bakalan datang ke Kampung Damai gitu kan. Masya Allah. Oke, nah ini ada satu pertanyaan sebenarnya yang datang pribadi kepada saya. Katanya apakah peserta PKU harus jago public speaking? Mungkin ada yang bisa jawab, teman-teman. Oke, mungkin Kak Dito, Kak Farah atau yang lain boleh jawab gitu ya. Nggak harus kok, menurut saya nggak harus. Nanti latihan Ustazah sendiri. Nur Fadila itu, Ustazah Nur Fadila. Ustazah Nur Fadilah coba. Ada beliau. Iya Kak Dila. Oke, kita panggil Kak Dila. Oke, apakah Kak Dila ada? Oh, Dila, jangan-jangan ini pakai nama Nurana nih. Nurana masih banyak kah? Ada banyak ini Nurana Prasari, ada 4. Sayang asli, 3-nya ini siapa ya? Iya, nanti kalau di PKU akan belajar sendiri kan, nanti juga di PKU akan diajarin, karena kayak tadi yang ada pertanyaan dibilang kenapa keren-keren ya, mungkin lihat yang Kak Rivaldi, emang beliau keren sejak lahir, atau mungkin kalau lihatnya kamu sana agak beda nanti impresinya, tapi emang proses insya Allah semuanya proses, nggak ada yang anak baru kemarin sore tiba-tiba keren kecuali datang presiden, enggak juga, tapi emang semuanya proses gitu ya, semuanya butuh proses. Insya Allah itu kayak misalkan presentasi itu tadi sebagaimana tadi kata Ustadz Yongki ya, saya di Oplas itu 5 bulan, maksudnya emang latihan itu saya presentasi sampai gladi 12 kali berapa belas kali itu sama kelompok gitu ya, kita berkali-kali ngomong itu terus gitu kan, dan jadi kelihatannya keren gitu. Cuma kelihatannya, kalau yang asli keren ya Kak Rivaldi gitu sih. Jadi public speaking nanti insya Allah latihan deh. Kalau udah pintar daftar ini cawapres. Oke, yang penting tuh ada paman, semuanya jalan tol. Maaf, ini di luar konteks ya. Pinggir jurang ya. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan. Kalau misalnya ikut PKU itu peraturannya kayak Mahasantri di Unida nggak ya, Mas ya? Kalau misalnya ikut PKU itu peraturannya kayak Mahasantri di Unida nggak ya? Apakah sholat wajib berjamaah di masjid? Nah, oke, mungkin ini bisa ada 2 sisi gitu ya, antara yang perempuan dan laki-laki. Gimana nih laki-laki? Kita kan karena ber-17 hidup di antara para laki-laki gitu. Untung ada Madamat ya, nggak terlalu 17 banget. Dan nah mungkin nanti ada 2 sisi gitu ya, dari laki-laki dan perempuan. Mungkin Kak Farah bisa jawab dulu, apakah peraturannya itu seperti Mahasantri yang misalnya harus sholat berjamaah bareng di Masjid Jami gitu misalnya? Ya, ini kalau ini dari sisi akhwat ya, Putri. Pertama kita memang udah pasti minoritas. Karena kita ada di kampus Ikhwan di Siman. Jadi kalau Unida kan ada 2 ya,
Guntur itu ada 2 Simen sama kontingen ya. Nah, yang kita memang di kompleks Ikuan gitu, Putra. Jadi udah pasti minoritas. Tapi nggak apa-apa, karena sebetulnya di dalam Unida itu ada rumah-rumah dosen juga, yang mana dosen-dosen tersebut juga punya keluarga, ada punya istri dan anak-anak perempuan. Jadi dan ada dosen-dosen perempuan juga. Cuma memang kalau teman-teman nanti bayangin posisi PKU tuh memang kayak kompleks sendiri di samping Ciga, samping masjid gitu ya. Jadi kita emang agak jarang ketemu. Nah kalau sholat sebetulnya yang perempuan sih tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, tapi dianjurkan juga, maksudnya nggak masalah gitu. Dan kita juga biasa sholat berjamaah bareng-bareng ya, Kak, berangkat dari kamar, terus kita berangkat bareng-bareng ke masjid. Nah itu kata kuncinya adalah bareng-bareng, tidak boleh sendiri. Jadi buat putri itu nggak boleh kemana-mana sendirian, minimal berdua lah gitu. Dan hati-hati dengan angin agar kerodongnya tidak berterbangan. Mungkin itu aja. Oke, itu jadi peraturannya sebenarnya PKU tuh ada apa ya, peraturannya tuh agak khusus gitu ya. Nah, nanti bisa dirasakan sendiri kalau misalnya teman-teman tetap yakin go gitu ya untuk daftar PKU, nggak usah maju mundur cantik gitu ya untuk daftar, langsung aja daftar yang belum gitu. Kalau yang misalnya udah daftar bisa langsung persiapan untuk wawancaranya gitu. Nah mungkin karena di wilayah teman-teman juga ada yang sudah maghrib dan di tempat saya juga mungkin akan segera maghrib, mungkin saya akan panggil 2 case atau pemeran selanjutnya gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah adik Jabal. Apakah masih ada? Sama Kak Difta. Ya, masih nunggu azan Ustazah. Oh, oke, berarti Sedang azan. Nunggu dulu bentar kayaknya. Oke, berarti Sudah ini azan karena juga ini. oh Iya. iya. Oh iya, mungkin sebentar lagi gitu ya. Oke, kita tunggu. Mungkin Kak Difta gimana? Ya, Kak Nurana. Oh. Suaranya masuk. Iya, masuk. Nah, oke, gimana nih Kak? Bisa berbagi gitu ya, kesehariannya gimana, pesan kesannya selama di PKU gimana gitu ya. Mangga Kak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Nurana dan Kak Dito. Kaitannya dengan kesan-pesan selama di PKU, itu merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya, karena mungkin sama seperti beberapa teman-teman lainnya, latar belakangnya bukan dari pesantren ya, dan sebenarnya sangat-sangat menjadi hal yang diimpikan gitu, untuk bisa belajar di pesantren, gitu ya, bersama teman-teman yang Masya Allah, solih-solihat, Insya Allah gitu ya, bersama para ustadz ustazah, dan yang selama ini baru menjadi sebuah mimpi saja, dan melalui PKU ini alhamdulillah impian tersebut bisa terwujud seperti itu. Jadi sangat amat bersyukur sekali. Oke, sangat bersyukur gitu ya. Mungkin karena kita backgroundnya juga sama gitu ya, non pesantren gitu. Iya, mungkin karena saya aktivis ya, yang hampir kebablasan jadi feminis, tapi melakukan pertobatan intelektual di PKU, akhirnya kembali lurus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik gitu ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung aja gitu ya, bertanya ke Kak Difta, atau mungkin yang lain tuh boleh. Oke, sambil saya tanya adik Jabal, apakah sudah bisa gitu ya? Sudah, Ustazah. Oke, sudah ada ini. Oke, coba kita coba dulu. Mas Jabal pakai batik biar kelihatan dewasa itu kayaknya. Saya lagi pakai batik ya. Oke. Nah, oke. Ya. Masih ke mute ini Kak Dito nih. Silakan Mas Jabal, silakan.
Oh ya, silakan nih, adik Jabal gitu ya, bisa memberikan pesan kesannya selama di PKU tuh gimana gitu. Boleh nih, silakan. Ya, bismillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabaat. Ya, selama kesan-kesan selama di PKU. Jadi kayaknya saya cerita dari awal masuk PKU dulu kayaknya ya, biar tahu juga gitu gimana saya bisa masuk PKU gitu. Jadi awal masuk PKU itu bukan cita-cita, bukan tapi pada saat waktu itu PKU dibuka, segera mendaftar, dan itu dari rekomendasi dari kakak juga sebagai pengganti kakak waktu itu karena belum bisa ngikut PKU, dan akhirnya saya didorong untuk bisa ikut. Nah, padahal waktu itu saya masih semester 4 gitu kan. Tapi ya alhamdulillah diloloskan gitu dengan dari institut dari MUI, dari Kaltim. Nah, setelah masuk sampai sana, dan memang itu saya datangnya terlambat ya, tapi saya rasa dengan keterlambatan saya juga tidak eh, tidak meninggalkan gitu, meninggalkan pada kegiatan-kegiatan tugas, kemudian materi-materi, karena di dalam PKU itu sendiri karena ada tradisi diskusi yang memang eh, orang-orang yang terlambat datang itu bisa mengejar terhadap materi-materi yang sedang berjalan. Nah, untuk pesannya itu di PKU sangat ya luar biasa ya. Alhamdulillah kebetulan saya juga tidak pertama kali masuk PKU itu dari backgroundnya yang tidak aktivis-aktivis banget, nggak begitu keren dari teman-teman yang lain, apalagi Ustadz Rivaldi tadi. Nah, nah, itu nggak, untuk bicara itu sulit juga, untuk meriset lebih dalam itu juga sangat sulit. Tapi ketika pas di PKU itu eh, saya kayak merasa mendapatkan sebuah perlakuan khusus gitu ya dari teman-teman seluruhnya, terutama pada mentor-mentor kami gitu. Nah, untuk proses pembelajaran yang paling terkesan itu ya semuanya ya sangat 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 mengesankan ya, sangat-sangat luar biasa sekali, sampai nggak bisa diceritakan ya terkait dengan apa saja sih kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di PKU itu sendiri. Dan alhamdulillah sampai seterusnya berjalan. Saya kira kemarin itu pas di PKU saya nggak bisa gitu seperti teman-teman menyelesaikan tulisan, kemudian bisa workshop gitu. Dan akhirnya ya dijalani, akhirnya bisa juga seperti teman-teman, jalan workshop, penulisan diselesaikan. Mungkin seperti itu aja Ustazah. Oke, makasih banyak adik Jabal. Nah, ini mungkin bisa dijelasin nih, kan waktu itu proses proses ini pembuatan tugas akhirnya kan lumayan nih ya, banyak struggle-nya dan sebagainya. Itu mungkin bisa diceritain sampai akhirnya itu TA-nya itu plagiarismenya itu 4% aja. Nah, itu mungkin bisa Waduh. diceritain nih. Masya Allah. Ya itu pertama kali ya. Jadi pas penulisan itu memang betul-betul banyak dibantu ya dari teman-teman sekalian, terutama para mentor dan sama Ustazah Kak Kia ya. Itu banyak sekali membantu dengan penulisan. Jadi bisa 4% gitu memang saya diajarkan gitu sama Ustadz Wildan ya. Jadi apa yang kamu dapatkan dari yang sudah saya suruh baca itu kamu eh, apa namanya ungkapkan sendiri, kemudian tulis dengan bahasa-bahasa yang kamu eh, bisa gitu ya. Nanti ya agak dibantu juga gitu sama Ustadz Wildannya. Jadi ya mungkin bisa 4% gitu gara ya ada bantuan dari Ustadz-Ustadz mungkin seperti itu. Kemudian
juga mungkin karena ngutipnya dari bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya bisa kurang gitu plagiatnya. Kemudian bahasa Arab juga itu ada, sehingga untuk menurunkan plagiasi itu lebih banyak. Mungkin begitu Ustaz. Oke, siap. Makasih banyak Adik Jabal, adik kita gitu ya di PKU 17 yang paling terkecil, yang paling kita sayang juga gitu ya. Masya Allah. Masih kemarin itu masuk 4 semester ya. Semester 4, 4 semester. Semester Ya, 4. Berarti semester 4. Sekarang semester 5. semester 6. Karena Oh, udah 6 kemarin ya? semester 4-nya itu berangkat pas lagi UAS. Jadi pas di Oh. sana itu semester 5. Oke, berarti sekarang nah ini, jadi kenapa sih kan kalau misalnya reguler itu khusus, minimal S1 nih. Tapi kenapa nih Adik Jabal bisa semester 4 waktu itu ya berangkatnya, itu kenapa? Mungkin bisa dijelasin nih ya? Wah, itu kalau itu pertimbangan dari harusnya MUI sendiri yang menjawab itu, kalau saya nggak bisa kan. Ya saya ngikut aja gitu. Jadi banyak beberapa pertimbangan dari MUI itu sendiri, termasuk wawancara langsung kepada kita semua kayak Fatur, dan di situ memang sebelum kita berangkat memang diwawancara lah, ditanya keseriusannya terkait dengan mengikuti PKU, karena melihat dari tahun-tahun sebelumnya juga ada semester 4 ya dari PKU beberapa ya, saya lupa itu. Nah, dan itu alhamdulillah juga sebagai apa ya, sebagai orang yang wow gitu di PKU itu sendiri, karena apa namanya, kelebihan dari komunikasi yang dia miliki gitu. Seperti itu sih, Ustazah. Episode selanjutnya kayaknya kita ngundang MUI kayaknya. Iya. Oh, bisa ya? Diwawancara Jabal. Oke, Ya, oke. Nah, jadi itu kemarin juga ini mau apa namanya, slotnya itu mau ditambah gitu kan. Kemudian juga PKU ini juga sudah mau tutup gitu kan. Jadi terburu-buru lah bahasanya seperti itu. Sehingga mungkin karena keterburu-buruannya juga itu, buru-buru juga memutuskan sesuatu gitu kan. Nah, alhamdulillah itu rezeki terbesar, makanya saya berani berangkat karena memang ini rezeki yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kapan lagi itu ada semester 4 yang bisa diizinkan untuk berangkat PKU, karena yang sebelum-sebelumnya itu batasnya itu kan semester 7 untuk dari Indonesia. Itu. Masya Allah, udah abis ini antum udah nggak usah skripsi, Jabal, antum langsung tesis. Bismillah. Gitu, Masya Allah. Nah, ya, nah mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa semester 4 bisa ikut PKU gitu ya. Nah, jadi untuk Kak Jabal, saya bilang kakak karena tadi kakak gitu ya. Nah, Kak Jabal ini masuk semester 4 karena itu jalurnya adalah MUI Kaltim. Jadi di PKU ini ada dua apa ya, kalau misalnya PKU ini bekerja sama nggak hanya reguler gitu ya, tapi ada juga jalur dari PKU Kaltim gitu. Nah, jadi ada jalur pembukaan dari PKU MUI Kaltim gitu. Jadi nanti dari MUI Kaltim atau Kalimantan Timur itu buka juga gitu ya proses pendaftarannya dan mengirimkan kader-kadernya ke Unida gitu. Ya, jadi ada 2 jalur gitu ya. Nah, tapi kalau yang di PKU-nya itu adalah jalur reguler yang harus S1. Nah, mungkin dari teman-teman yang masih penasaran gitu, ingin bertanya boleh gitu ya, dipersilahkan sebelum mungkin nanti saya tutup gitu ya, karena mungkin sebentar lagi mau azan mungkin ya di wilayah barat. Tapi kalau yang timur-timur mungkin sudah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya gitu. Yang masih penasaran? Mungkin Prof. Ishmi. Nah, Iki, pakai bahasa Jawa lagi ya. Iki. Nah, ini ada pertanyaan. Katanya oke, ada pertanyaan dari Kak Monica Aprilia. Nah, katanya pertanyaannya gini. Untuk utusan kampus tidak wajib bisa bahasa Arab ya, Ustazah? Nah, katanya gitu. Tapi oke, mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab sama Kak Jabal sama Kak Difta gitu ya.
Prof Ismi, nah ini bisa dijawab Mau ini jawab sama ya Prof Ismi. Prof Ismi mau jawab ini kayaknya. Oke, lagi makan kerupuk ya itu di kantor PKU. Nah, mungkin bisa dijawab nih, apakah untuk utusan dari kampus itu nggak wajib bisa bahasa Arab? Nah, mungkin bisa dijawab sama Kak Difta dan Kak Jabal ya, silahkan. Baik, mungkin mohon izin untuk menjawab ya, Pak Nurana, berhubung saya lulusan dari organisasi kemahasiswaan dari kampus. Nah, kalau untuk pertanyaan dari Pak Monica Aprilia, ya, itu mungkin bisa kita sama-sama saksikan di poster. Di situ tertera di dalam syarat pendaftaran ada nomor 1 dan 2. Untuk 1 yaitu kader lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Yang kedua itu utusan kampus. Nah, untuk yang utusan kampus di syarat-syarat awal bisa dibaca bersama-sama bahwasanya dapat berbahasa Inggris secara aktif atau pasif. Nah, dibandingkan dengan sebelahnya, untuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat ada berbahasa Arab aktif. Nah, dan itu masih sama seperti yang PKU sebelumnya ya, kurang lebihnya, sehingga kesimpulannya yaitu untuk utusan suatu kampus itu paling tidak syarat yang pertama itu. Jadi kalau bisa bahasa Arab lebih bagus, pun kalau memang belum begitu mahir dalam berbahasa Arab, setidaknya bahasa Inggrisnya yang perlu untuk lebih dioptimalkan gitu. Karena tentu selain bahasa Arab, bahasa Inggris pun juga sangat penting ya untuk dikuasai dalam proses menjalani PKU nantinya. Karena seperti yang tadi kakak-kakak lainnya juga sudah sedikit spill ya, bahwasanya referensi-referensi pun juga banyak yang mengambil dari jurnal-jurnal atau publikasi lain yang berbahasa Inggris. Oleh karena itu perlu untuk penguasaan bahasa Inggrisnya, sehingga nanti ketika persiapan bahasa Inggrisnya sudah cukup baik, maka insya Allah bisa mendaftar meskipun secara bahasa Arabnya masih sedang-sedang saja itu, atau mungkin masih lebih kurang kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris. Seperti itu, Pak Nurani. Oke, baik, itu jawaban dari dari Kak Difta gitu ya. Nah, gitu Kak Moni. Nah, mungkin nanti kalau misalnya pengen banget belajar bahasa Arab juga, nanti kita yang reguler ini bisa ikut programnya PKU Kaltim gitu ya. Nanti bisa ikut juga kelas bahasa Arab gitu. Jadi tenang aja gitu. Nah, jadi kita bisa ikut gitu ya program bahasa Arabnya PKU Kaltim gitu. Nah, mungkin adakah pertanyaan lagi? Mungkin saya buka satu lagi gitu ya. Mungkin dari daerah lain ada yang sudah mau tarawih ya. Oke, ada yang persiapan tarawih. Oke, nah ini ada pamflet gitu ya, pamflet penerimaan peserta baru program kaderisasi ulama. Nah, teman-teman bisa dilihat dulu. Nah, sebenarnya untuk kayak berkas-berkasnya dan sebagainya itu bisa dipikirkan nanti gitu ya. Yang lebih penting adalah daftar online-nya dulu gitu. Langsung diklik aja yang from-nya gitu ya. Yang bit.ly from pendaftaran PKU 18 itu langsung diklik aja gitu ya, karena di kolom komentar juga tadi sudah di-share gitu ya, lebih jelasnya gitu ada juga gitu. Nah, itu langsung diklik aja dan isi gitu, karena yang paling itu dia. Nah, ini adalah linknya gitu ya, link pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar aja. Kalau masalah berkas-berkas kayak makalah dan sebagainya itu bisa dipikirkan nanti setelah teman-teman menjalani sesi wawancara gitu. Nah, bisa dicicil gitu ya sambil sambil menunggu wawancara gitu. Yang terpenting adalah syarat-syaratnya nanti dibawa ke Gontor kalau misalnya dinyatakan lulus gitu. Jadi yang paling utama langkah awal untuk menjadi keluarga PKU Unida Gontor adalah teman-teman langsung aja daftar gitu ya. Langsung aja daftar, klik linknya dan langsung aja isinya. Teman-teman hanya perlu waktu 15 menit untuk mengerjakan mengisi gitu ya, mengisi pendaftarannya gitu. Oke, nah
sebenarnya di gelombang 1 ini karena H-1 gitu ya. Sekarang kan H-1 besok terakhir gitu. Harus teman-teman gitu ya, saya sarankan untuk langsung aja daftar di gelombang 1. Karena di gelombang 1 ini kesempatan untuk menjadi peserta PKU lulusnya itu lebih besar daripada gelombang 2 gitu. Jadi kuota terbanyak itu diambil dari gelombang 1 teman-teman. Jadi jangan tunggu lama-lama gitu ya, nunggu gelombang 2 gitu. Nah, karena gelombang 2 ini tuh lebih ketat gitu teman-teman. Kalau gelombang 2 itu lebih ketat dan kuotanya tuh sedikit. Jadi ya teman-teman diharapkan langsung aja gitu ya, jangan maju mundur cantik gitu, bingung mau daftar atau enggak. Yang penting langsung aja daftar aja di gelombang 1 karena kesempatan lulusnya itu lebih besar karena kuotanya lebih banyak gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya masalah rekomendasi dan sebagainya itu bisa dikonsultasikan kepada stafnya, itu ada narah hubungnya juga gitu ya di pamflet, atau mungkin bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di Instagramnya PKU gitu teman-teman. Nah, oke, jadi berkas-berkas jangan dipusingkan, misalnya belum selesai makalahnya atau apanya, jangan dulu pikirkan itu, langsung aja daftar, link pendaftarannya di gelombang 1. Oke. Nah, mungkin langsung aja gitu ya teman-teman. Karena berhubung ini juga udah sore gitu ya, udah cukup sore. Oke, mungkin langsung aja kita langsung penutupan gitu ya. Oke, sudah. Nah, oke, langsung aja mungkin di sini adakah Ustadz Setio masih ada gak ya? Oke, seperti nggak ada. Oke, mungkin Kak Difta gitu ya bisa dipandu. Oke, langsung aja mungkin saya tutup gitu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wabihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik, amin. Dan mungkin kita bisa berfoto dulu gitu ya. Mungkin barangkali buat dokumentasi, walaupun tadi yang joinnya tuh hampir 50 orang gitu ya. Karena mungkin waktunya juga ini ya, mendekati maghrib. Jadi banyak yang keluar. Oke, mungkin bisa berfoto view galeri gitu ya. Nah, view galeri. Nah, mungkin Kak Ainun bisa ambil fotonya kah? Untuk kenang-kenangan. Ya bisa screenshotnya. Mungkin teman-teman bisa siapa ini? Oh, Kak Difta ya yang mau share screen. Yang mau SS. Share screen. Ya. Nah, mungkin yang lainnya bisa buka kamera gitu ya. Bisa on kamera. Oke, Masya Allah. Prof Izmi juga ikutan foto ya. Masya Allah. Oke, ini Fasya lagi di PKU kah? Oke, ini jadi yang ngambil fotonya Kak Difta ya? Oke, jiwanya ada di PKU. Oke, memang nggak bisa ya, sudah tertaut dengan Kampung Damai itu susah gitu ya, Masya Allah. Nah, mungkin yang lainnya bisa. Oke, Kak Hano, mungkin Kak Ashifa, Kak Yulinda, Kak Afifa, Dila gitu ya, Kak Dila, Kak Riri, Kak Novi. Oh, Masya Allah, ini Kak Novi ini PKU Aspa ya. Masya Allah. Oke, Kak Diki. Dan ini saya sendiri ya, Nurana Prasari. Ini siapa ya? Ada Nurana Prasari ini di sini, aduh. Oke, ada Kak Mariam, ada Kak Husna. Ini mungkin kakak bunsin saya ya, Nurana Prasari yang entah ada di mana gitu. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin Kak Difta bisa kasih aba-aba gitu ya. Oke. Baik, kita aba-aba mundur ya. 3, 2, 1. Dari bebas. Oke.
Oke, Sekali mungkin bisa lagi, gaya L5. L5. Gini ya teman-teman, gaya L5. Oke, 3, 2, 1. Bentar, tahan dulu. Oke. Oke, oke, Masya Allah. Nah, ini dari Ustadz Yongki sendiri, dari Prof. Ismi bilang katanya, ayo daftar lagi PKU ASPA. Oh, berarti boleh ya PKU ASPA daftar lagi di PKU 18. Oh, Masya Allah. Oke, mungkin tadi udah ditutup gitu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis gitu ya. Langsung aja mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di nobar selanjutnya gitu ya, episode 2, episode 3, 4 sampai 5. Dadah semuanya, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Dadah. Jangan lupa langsung daftar ya. Isi linknya. Jazakumullah khairan. Oke. Ichmi dada tuh. Ada lah, Dek. Halo, Prof. Ismi. Lagi makan kerupuk. Di Lihat sini, Ismi. Ya ada Kak Acep ternyata. Ada Kak Asep, kita nggak dilihat. Iya, dadah. Selamat nyambut Ya, Ramadan syukran. banyak. Nyambut Ramadan besok. Masya Allah. Oke. Oke, mungkin langsung aja diakhiri. Dadah teman-teman.